Yang pertama, dasar-dasar filsafat. Pengertiannya, definisi filsafat yaitu berasal dari bahasa Yunani philos atau cinta dan sophia atau kebijaksanaan, yang secara harfiah berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat adalah upaya rasional untuk memahami realitas, nilai, dan eksekusi manusia melalui analisis kritis, refleksi mendalam, dan argumentasi logis. Lanjut, ciri-ciri pemikiran filsafat. Ciri-ciri pemikiran filsafat yaitu pemikiran filsafat memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama, rasional, berdasarkan akal dan logika, bukan emosi atau kepercayaan semata. Yang kedua, mendalam, yaitu berusaha menggali inti atau esensi sesuatu hal, tidak hanya di permukaan. 3. Universal, yaitu membahas pertanyaan-pertanyaan besar yang berbukti umum bagi manusia. Yang keempat, kritis, yaitu menganalisis dan menguji asumsi konsep atau keyakinan secara objektif. Yang kelima, spekulatif, yaitu membahas kemungkinan dan asumsi yang berada di luar pengalaman empiris. Yang keenam, sistematis, yaitu tersusun dalam kerangka logis dan saling berhubungan. Dan yang poin 2, objek filsafat. Objek filsafat dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, objek material, yaitu apa yang dibahas oleh filsafat seperti manusia atau antropologi filosofis, alam, metafisika, Tuhan, teologi atau filsafat agama, nilai aksiologi, etika, estetika, pengetahuan, epistemologi. Yang kedua, objek formal. Cara filsafat membahas objek material yaitu dengan pendekatan logis, kritis, dan reflektif. Lanjut nomor 2. Yang nomor 2 yaitu hubungan filsafat, ilmu, dan agama. Filsafat, ilmu, dan agama adalah 3 bentuk pencarian kebenaran yang berbeda tetapi saling melengkapi. Di poin perbedaan yaitu metode pendekatan. Filsafat menggunakan akal dan logika secara mendalam, kritis, dan reflektif untuk memahami realitas secara universal. Tujuan filsafat bertujuan untuk mencari hakikat, kebenaran, dan realitas melalui pemikiran kritis. Yang kedua, ilmu berusaha menjelaskan fenomena secara sistematis dan memberikan pengetahuan yang teruji. Lanjut, objek kajian. Filsafat mengkaji seluruh aspek realitas tanpa batas seperti eksistensi, pengetahuan, dan nilai. Lanjut lagi, sumber pengetahuan. Filsafat mengandalkan rastro atau akal budi manusia. Ilmu bergantung pada dalam empiris, eksperimen, dan observasi. Lanjut nomor 2, bagian persamaan, yaitu ketiganya sama-sama mencari kebenaran meskipun melalui jalur yang berbeda. Filsafat, ilmu, dan agama bertujuan memberikan pemahaman tentang manusia, alam semesta, dan eksistensi. Lanjut, bagian titik singgung, eksistensi dan kebenaran. Ketiganya sama-sama membahas asal-usul dan tujuan manusia. Filsafat mencari makna keberadaan, ilmu menjelaskan fenomena keberadaan secara ilmiah, dan agama memberikan panduan spiritual mengenai tujuan hidup. Lanjut lagi yang nomor 3, sejarah awal perkembangan filsafat. Bagian 3 menjelaskan tentang dari mitologi ke pemikiran filsafat. Mitologi adalah secara manusia purba menjelaskan fenomena alam, asal-usul kehidupan, dan kejadian-kejadian di dunia melalui cerita tentang dewa atau dewi, makhluk gaib, dan kekuatan supernatural. Lanjut lagi ke metodologi ke pemikiran filsafat. Para filsuf pra-Sokrates atau sebelum Sokrates adalah tokoh-tokoh awal yang berusaha memahami dunia dengan mencari prinsip dasar atau arke. Dari segala sesuatu, pemikiran mereka berfokus pada kosmologi atau metafisika dan asal-usul alam semesta. Lanjut lagi ke nomor 4. Nomor 4 ini menjelaskan tentang filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan.
Filsafat sering dianggap sebagai induk dari ilmu pengetahuan, karena pemikiran filosofis merupakan dasar bagi perkembangan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Filsafat memberikan landasan teori dan metode yang digunakan untuk mengembangkan pengetahuan secara sistematis dan rasional. Dalam sejarah intelektual, ilmu pengetahuan modern berkembang dari diskusi-diskusi filosofis yang berusaha untuk memahami alam semesta dan tempat manusia di dalamnya. Proses munculnya ilmu dari filsafat. Poin A, awal mula pertanyaan filosofis, yaitu filsafat pada masa Yunani kuno mencangkup segala bentuk pencarian pengetahuan bagi tentang alam, manusia, maupun Tuhan. Dan yang bagian 2, perkembangan ilmu pengetahuan. Poin A, abad kuno dan Yunani klasik, yaitu ilmu pengetahuan belum terpisah dari filsafat. Semua cabang pengetahuan seperti astronomi, kedokteran, dan matematika dianggap bagian dari filsafat. Lanjut ke nomor 5. Mengenal filsafat klasik, yaitu filsafat klasik adalah fase penting dalam sejarah filsafat yang mengembang di Yunani kuno sekitar abad ke-5 hingga ke-4 sebelum Masehi. Masa ini ditandai oleh pemikiran para filsuf besar seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles yang membahas masalah-masalah mendasar tentang kebenaran, moralitas, keadilan, dan pengetahuan. Pengertian filsafat klasik. Filsafat klasik adalah aliran pemikiran yang membahas prinsip-prinsip dasar tentang eksistensi, pengetahuan, etika, dan politik melalui metode rasional. Fokusnya adalah pada penggunaan logika, dialog, dan analisis untuk memahami realitas dan memberikan dasar bagi kehidupan manusia yang baik. Pokok-pokok pemikiran Socrates. Menurut pokok-pokok pemikiran Socrates, pencarian kebenaran. Kebenaran hanya dapat ditemukan melalui dialog dan introspeksi diri. Dan kenali dirimu sendiri. Socrates menekankan pentingnya refleksi diri untuk memahami kebajikan dan mencapai kehidupan yang baik. Dan etika. Menurut Socrates, kebajikan adalah pengetahuan. Seseorang yang tahu apa yang baik pasti akan melakukannya. Yang kedua, Plato. Pokok-pokok pemikiran Plato. Teori ideal. Plato percaya bahwa realitas sejati terdapat dalam dunia idea atau bentuk yang sempurna, sementara dunia fisik hanyalah bayangan dari dunia idea tersebut. Dan keadilan. Dalam bukunya The Republic, Plato menggambarkan keadilan sebagai harmoni ketika setiap individu menjalankan peran yang sesuai dalam masyarakat. Epistemologi. Pengetahuan sejati hanya dapat diperoleh melalui akal atau rasio, bukan melalui pengamalan ideawi yang bersifat sementara dan menipu. Dan yang bagian 3, menurut Aristoteles. Pokok-pokok pemikiran Aristoteles yang sudah tertera yaitu teori substansi. Segala sesuatu terdiri dari materi atau hal dan bentuk morf. Bentuk menentukan hakikat sesuatu benda. Logika. Aristoteles mengembangkan logika formal seperti silogisme yang menjadi dasar pemikiran ilmiah. Etika kebijakan. Kebahagiaan atau eudaimonia adalah tujuan akhir manusia, dan kebajikan diperoleh melalui keseimbangan antara dua ekstrim atau doktrin golden mean. Yang keenam, mengenal filsafat Islam. Apa itu filsafat Islam? Filsafat Islam adalah cabang filsafat yang berkembang dalam peradaban Islam yang mengilustrasikan ajaran agama Islam dengan pemikiran rasional. Ia mencangkup upaya untuk memahami hakikat Tuhan, alam semesta, manusia, serta hubungan di antara ketiganya, melalui pendekatan filosofis yang sejalan dengan wahyu. Poin pertama, pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam adalah disiplin yang berusaha memadukan antara rasionalitas dan keimanan berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis. Filsafat ini berkembang dari tradisi filsafat Yunani, Persia, dan India, namun disesuaikan dengan konteks Islam. Yang kedua, faktor munculnya filsafat Islam. Filsafat Islam muncul karena berbagai faktor berikut. Yang pertama, interaksi dengan tradisi lain. Yang kedua, kebutuhan teologis. Poin pertama, interaksi
dengan tradisi lain, yaitu diantaranya melalui penaklukan dan perdagangan umat Islam bersentuhan dengan peradaban Yunani, Persia, dan India. Dan karya-karya filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Poin yang kedua, muncul kebutuhan teologis. Perbedaan perdagangan dalam teologi Islam atau misalnya antara kelompok Mu'tazilah dan Al-Asy'ariyah mendorong pengembangan argumen rasional untuk membela doktrin agama. Yang ketiga, objek filsafat Islam. Objek utama filsafat Islam dapat dibagi menjadi beberapa bidang, antara lain yang pertama filsafat teknologi atau ilahiyah, yaitu membahas tentang hakikat Tuhan, sifat-sifatnya, dan hubungannya dengan ciptaannya. Yang kedua, filsafat kosmologi, yaitu mempelajari tentang alam semesta, menciptakan struktur dan hukum-hukum yang mengaturnya. Yang ketiga, filsafat epistemologi, yaitu membahas tentang pengetahuan, bagaimana manusia memperoleh pengetahuan yang benar, serta hubungan antara wahyu dan akal. Yang keempat, pemikiran filsuf Muslim tentang menciptakan alam. Pemikiran filosof Muslim tentang menciptakan alam beragam, tergantung pada pandangan masing-masing filsuf. Beberapa pandangan penting antara lain yang pertama, Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, alam ini adalah hasil yang kehendak Tuhan yang tidak terbatas. Ia memandang menciptakan sebagai suatu proses rasional yang terjadi melalui sebab akibat yang teratur. Alam merupakan manifestasi dari suatu realitas yang lebih tinggi dan sempurna, yaitu Tuhan. Yang kedua, menurut Ibnu Sina. Ibnu Sina mengajukan konsep wajib al-wujud, yaitu yang wajib ada, yang merujuk pada Tuhan sebagai satu-satunya wujud yang benar-benar ada dan tidak tergantung pada yang lain. Alam semesta adalah ciptaan yang tergantung pada Tuhan. Tetapi dalam pandangan Ibnu Sina, alam ini memiliki suatu susunan rasional dan hukum yang bisa dipahami. Yang ketiga, menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali menentukan bahwa alam semesta ini tidak dapat dijelaskan sepenuhnya melalui akal dan filsafat saja, karena penciptaan alam adalah urusan Tuhan yang lebih tinggi. Menurutnya, penciptaan alam adalah suatu proses yang berlangsung setiap saat, di mana Tuhan selalu memberi keberadaan pada setiap bagian alam semesta. Bagian 4, menurut Ibnu Rushd atau Averroes. Ibnu Rushd berpendapat bahwa akal manusia mampu memahami penciptaan alam dan proses-proses alam semesta. Ia menggabungkan ajaran Aristoteles dengan prinsip-prinsip Islam dan meyakini bahwa Tuhan menciptakan alam dengan cara yang teratur dan rasional. Bagian 5, menurut Mullah Sadra. Mullah Sadra mengembangkan teori Transubstantial Motion, yaitu pandangan bahwa segala sesuatu dalam alam semesta selalu bergerak dan berubah, dan bahwa penciptaan alam adalah suatu proses yang berkelanjutan. Baik, penjelasan tentang apa yang sudah disebut tadi cukup sampai di sini saja, dan terima kasih buat teman-teman sudah mendengarkan. Saya Nur Sofal Hidayah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.